حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, fa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya, dan yang bergabung di jalur line live. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Banyak, tidak mampu kalau kita harus menghitungnya satu persatu. Maka sebagai seorang hamba itu yang terbaik hanyalah bersyukur. Justru dengan kita mau bersyukur, apapun yang kita terima nikmat dari Allah dan seberapapun itu, karena pada setiap insan akan dibedakan sesuai dengan takaran dan kadar masing-masing. Namun manakala kita mampu bersyukur dan mau mensyukuri nikmat, maka Allah punya janji yang luar biasa, nikmat ini akan ditambahkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim, surat ke-14, di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Rabbuna wa ta'ala memalumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagi. Bersyukur. Semoga kita dan segenap keluarga kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Dan ini selalu saya sampaikan, gak pernah lupa, 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, maka nikmat ditambah lagi sama Allah, yakni hidup kita dalam rahmat dan cintanya Allah. Kemudian dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni sama Allah, hanya dengan mengikuti Rasul. Dan ini Allah sampaikan dalam Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan, ikuti aku. Maka Rasul diperintahkan mengatakan fattabi'uni. Sehingga siapa yang beritibak kepada Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan merahmati, mencintai, wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga kita pun dan segenap keluarga
Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, sekarang tanggal berapa ini? 3 Rajab. Tanggal 3 Rajab. Ada apa dengan bulan ini? Bulan ini adalah salah satu bulan yang termaktub di dalam surat 9. Surat At-Taubah di ayat ke-36. Inna idatas suhuri indalahidna athara sahram fi kitab billahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tatlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah tatkala Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus, tidak bengkok. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ada 4 bulan diharamkan Allah. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, dan Rajab sekarang ini bulan. Dan sekarang kita ada di tanggal 3. Bulan ke-7. Ya, bulan ke-7. Maka jangan berbuat yang aneh-aneh di bulan ini. Apalagi yang sampai menyangkut dengan kata tasyabuh. Sebagaimana tema kita malam hari ini. Ancaman dan bahayanya tasyabuh. Sebab di bulan ini, Rajab ini beriringan dengan Desember. Jadi bulan ini beriringan dengan Desember. Nah, di bulan Desember ini ada 2 perayaan besar yang gak bisa dielakkan. Dan ini terjadi mengglobal dunia. Bahkan yang merayakan lebih banyak. Karena jumlah mereka dalam data PBB sampai akhir tahun 2024 kemarin, bulan April, data April 2024, penduduk dunia itu sekarang 7,3 miliar. Yang 4,7 miliar Nasrani. Islam baru 1,3 miliar. Nah, perayaan ini dirayakan 2 kaum. Ada kaum Yahudi dan kaum Nasrani serta Majusi. 3 kaum. Kalau di negeri kita disebut Nataru. Natal dan Tahun Baru. Nah, lalu bagaimana sikap seorang Muslim dalam Nataru ini? Karena ancaman tasyabuh itu gak main-main. Dalam hadis Abu Daud, nomor hadis 4031, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang ikut serta mencontoh, meniru sebuah kaum, dia termasuk di dalam. Termasuk bagiannya. Termasuk di dalam. Nah, Natal dalam dogma gereja artinya lahirnya anak Tuhan bernama Yesus Kristus. Kalau ini saya tahu betul. Karena saya 33 tahun beragama itu sebelum saya masuk Islam. Jadi kalau Natal tuh ngelotok di sini. Dan ini dogma gereja. Di Bible nggak ada. Jadi Natal 25 Desember itu dogma gereja. Nah, kata Natal yang artinya lahirnya anak Tuhan bernama Yesus Kristus tadi, anaknya Allah itu, ya. Kemudian kata selamat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, KUBI, memiliki makna keberkahan dan kebenaran atas. Jadi kata selamat itu kebenaran dan keberkahan atas. Tetangga kiri kita, dia pejabat publik. Kita tahu naik pangkat, naik jabatan. Kita ke rumahnya, selamat ya mas, naik pangkat. Berarti maknanya
keberkahan dan kebenaran Anda naik pangkat. Jabatan. Sebelah kanan, mantu. Kita akan datangi anak dan menantunya sambil bilang, selamat menempuh hidup baru. Maknanya, keberkahan dan kebenaran adalah atas hidup baru. Sekarang saya tempel selamat dengan Natal. Berarti maknanya keberkahan dan kebenaran atas lahirnya anak Tuhan. Atau anaknya Allah. Kira-kira pantas tidak lisan seorang muslim mengatakan keberkahan dan kebenaran atas lahirnya anaknya Allah. Sementara dalam surat 112 di ayat yang ketiga, ngetop ini ya, surat ini, setiap kali kalau sunnah dipakai ya. Lam yalid Walam walam yulad. yulad. Ia tidak beranak dan tidak diperawakan. Tuh. Nah kok kita mengucapkan keberkahan dan kebenaran atas lahirnya anak Tuhan? Iblis itu luar biasa loh. Luar biasa dalam membuat kita itu tersesat. Luar biasa dalam membuat kita tuh dihalangi dalam petunjuk Allah yang lurus. Surat 7 Al-Arab. ayat 16. Qala fa bima aqwadani laqudana lahum siratal mustaqim. 7 Ayat 16. 16. Qala fa Ya, bima Iya. aqwaitani. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan menetapkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka hambamu dari jalan yang lurus. Jadi jalan lurusnya Allah, iblis bagian membelokkan. Dia memang sudah sumpah ini, sumpah ini di depan Allah lagi. Sumpah ini dilakukan di depan Allah. Karena dia mengatakan qala robbi. Jadi waktu habis diusir tuh dia bilang qala robbi. Ya Allah, gitu. Qala robbi bima aqwatani laqudana lakum siratal mustaqim. Tak halangi ya bamu. Nah, iblis bilang, "Loh, kalau cuma mengatakan selamat Natal itu enggak apa-apa. Kalau cuma mengatakan, kan gitu kata iblis. Sekarang coba kita lihat firman Allah. Mengatakan itu boleh enggak? Kan iblis bilang, oh enggak apa-apa kalau cuma mengucapkan selamat Natal. Yang penting tidak mengimani gitu. Itu kalau iblis dan bala tentaranya. Ya, saya katakan iblis dan bala tentaranya. Nah sekarang kita lihat di surat Al-Maidah, surat 5 ayat 72. Kelima. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu Maryam. Ayat 5. ayat Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa man hunnar wa man lidzalimina min ansar. Ya, ayat 72. 75. 72. 72. Ketemu? Laqad kafara alladziina qalu. Apa qalu itu? Mengucapkan berkata. Mereka 75. qalu kayak somangan. 75. 72. 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, mengucapkan, sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri tatkala masih ada berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya bagi siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah. Jadi berkata itu aja sama Allah dihukumi kafir. Pak, nggak enak Pak. Karena kan mereka mengucapkan pada kita selamat Idul Fitri. Karena hubungannya Dulu saya pada waktu masih di gereja, masih belum Islam, saya ucapkan selamat Idul Fitri itu berapa juta orang Pak. Sejak saya kecil sampai besar. Nggak ngefek. Tapi saya dan kaum saya dulu, waktu yang kaum nggak akan pernah mengucapkan selamat Idul Adha. Ada yang tahu kenapa? beda. Karena akidahnya mereka rubah.
pengorbanan Nabi Ismail mereka ganti Ishak. Sehingga orang-orang Nasrani itu nggak mau mengucapkan selamat Idul Adha. Itu hanya karena anak nabinya mereka ganti, dirubah. Itu mereka nggak mau. Hebat loh, mereka anak nabi berubah aja nggak mau mengucapkan. Tapi orang Islam tuh hebat loh. Urusan anak Allah malah wani mengucapkan gitu. Mereka yang anak nabi aja nggak berani mengucapkan. Orang Islam tuh urusan anak Allah malah berani ngomong nih. Selamat ya lahirnya anaknya Allah ini. Hebat orang Islam tuh kendel-kendel memang. Sementara jelas bahwa Allah itu bukan salah satu dari yang tiga itu. Masih surat 5 kan? Ya. Ayat 73-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yasmana lilladzina kafaru minhum adabun alim. Sungguh orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Trinitas, padahal ada ilah yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir itu di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat-sangat pedih. Jadi Allah itu bukan salah satu dari yang tiga. Sementara yang mereka rayakan tuh sebagiannya tuh, karena Tuhannya ada tiga, rupa-rupa warnanya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu Tuhan saya dulu itu. Nah itu kalau kita sudah jelas Allah mengatakan seperti ini. Sekarang coba kita cek kalimat Nabi Isa ya. Kalimat Nabi Isa yang ada di Bible. Ada HP yang bisa internet? Bantu saya. Antum bantu saya ya. Mic-nya pinjamkan ke sebelah dulu. Ya. Lukas spasi angka 4 spasi angka 8. Klik. Coba kita cek kalimat Nabi Isa ini sama enggak dengan di Al-Maidah? Lukas 4:8 adalah ayat Alkitab di mana Yesus menolak pencobaan iblis dengan mengutip kitab Ulangan 6:13. Ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Jelas banget kalimat Nabi Isa ini. Engkau tuh harus menyembah dan berdoa hanya kepada Allah saja. Tapi kenapa mereka sekarang jadi Tuhan Yesus gitu? Makanya tak tinggal minggat. Hijrah. Karena Nabi Isa tuh ngomong di situ tuh bahwa menyembah berdoa hanya kepada Allah saja. Coba kita cek lagi. Bantu lagi. Yohanes. Kasih dulu mic-nya. Yohanes spasi 17 spasi 3. Yohanes 17:3 adalah ayat Alkitab yang menjelaskan arti kehidupan kekal, yaitu mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Utusan. Nabi Isa itu hanya utusan. Dan itu kalimat Nabi Isa, kalau kamu pengen masuk surga hidup kekal, itu cuma la ilaha illallah. Karena hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus ini utusan. Itu kalimat Nabi Isa. Sama berarti. Ya Bani Israel budullaha rabbu wa rabbukum. Bani Israel sembah itu Allah. Itu Robku dan Robmu. Maka fa'inahu mayusrik billah faqad haramallahu alail jannah. Nah, kalau kamu menyekutukan, haram surga bagimu. Jadi kalimat Nabi Isa. Wong Nabi Isa aja ngomong begitu kok antum kendel-kendel ngucapkan selamat Natal. Nah, terus ucapkan selamat apa enaknya? Nih, saya boleh sedikit cerita ya. Saya masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Kemudian kakak saya Albertus, saya Islamkan tanggal 18 Desember 97. Berarti hanya selisih 6 bulan kan? Bulan ya. Kemudian setelah Desember 97, pas bulan Februari di tanggal 8, Bernadette Mbak Yu saya Islamkan. Berarti hanya selisih 2 bulan lagi kan? Kemudian Juli itu adik saya tahun 98. Berarti hanya hitungan ini 4 bersaudara ini Islam semua. Nah, tahun 98 kami nggak berani ke rumah orang tua. Mohon maaf ya, saya nggak punya bapak ibu. Punyanya papa mama, Jailah. Ya. Nah, tahun 98 tuh kami berempat nggak berani ke papa mama. Kenapa? Amarah mereka berdua, beliau ini.
besar sekali amarahnya. Gimana ndak ngamuk coba? 4 anaknya loh. Mantu nih, cucu nih, Islam semuanya. Biang keladinya ini. Nah, terus kita rembukan orang 4 ini, kita bilang, ayo tahun 99, kita ke papa mama. Kapan? Hari H. Hari H ya? Iya hari H. Jam berapa? Setelah selesai kebaktian. Kan sudah apa loh kita puluhan tahun di sana. Kebaktian. Jam berapa nanti sampai rumah jam berapa udah hafal. Udah. Pada hari hanya tanggal 25 Desember tahun 99. Kami ke sana semua. Tapi karena berangkat dari rumah masing-masing jadi nggak bisa bareng. Kakak saya Albertus itu datang lebih duluan beserta istri dan anaknya. Kemudian Mbak Yu saya datang, adik datang. Waktu itu saya masih aktif di TVRI sebagai reporter, pewawancara, pembaca berita masih. Sehingga walaupun tanggal merah saya ada dinas, tapi sudah janjian sehingga jam saya tukar sehingga saya bisa. Cuman saya terlambat. Sampai di sana itu nggak ada yang turun dari mobil. Gendani. Terus saya tanya, kok gak mudun mas gitu? Kata kakak saya, nunggu awakmu gitu. Terus saya bilang, lah apa? Komandannya lawam. Ngomong apa? Gitu bilang apa ke papa mama? Oh iya bilang apa ya? Terus saya ingat janji Allah nih. Saya ingat janji Allah. Allah punya janji saya tagih. Saat itu juga saya, ya Allah, saya minta janjimu di surat 65 ayat 3. Saya minta janjimu. Bismillah. Allah punya janji yang luar biasa. 65 ayat 3. Wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kemudian Allah katakan, innallaha balighu amri. Ayat. Qad ja'ala likulli syai'in qadrah. 3. Ayat 3. 65 ayat 3. Kalimat Allah yang bawah itu keren banget. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengajarkan ketentuan bagi setiap segala sesuatu. Nah ini saya minta, ya Allah, kau janji mencukupkan aku, mencukupkan dan mengatur semuanya. Saya bel duluan, buka, langsung papa. Dan kamu kan saya bagian boyongi jadi Islam. Terus saya langsung pagi Pak, saya salim. Habis saya salim, saya cium pipi kanan kiri beliau. Saya bilang, Pak, selamat hari libur. Terus papa saya, Chris, saya dipeluk. Kakak saya bilang, hari libur. Semua itu masuk hari libur semua. Mulai mantu, sak cucu. Itu tahun 99. 2000 kita ulang lagi selamat dari libur. 2001, 2002, 2003, sampai 2016. Karena 2017 papa masuk Islam. Jadi enggak lagi ada ucapan Natal di sana. 2018 mama. Nah, setelah beliau Islam ini kami tanya, masih ingat kamu? Dulu pada waktu kami datang Natal, apa yang kami ucapkan? Apa jawab mama? Selamat Natal. Cucunya yang jawab, enggak yang Loh, kalian ngomong apa? Selamat dari libur. Mosok? Iya, bedik tenan gitu. Jadi dengernya papa mama itu selamat Natal. Padahal jelas-jelas selamat libur. Dan itu berapa orang itu? Saya, keluarga, Mbak Yu dan anak-anaknya, orang libur kabeh mungkin kupingnya dikocak malaikat. Dan ini Allah yang ngatur. Selama kita takwa sama Allah dan manut sama Allah, ngikuti perintahnya. Karena Allah bilang, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Tak cukup kan? Nah, bayangkan 18 tahun loh Pak, dari tahun 99 sampai 2007 itu 18 tahun loh itu. Itu mengucapkan itu, lolos terus. Nah, 2020 ketika saya dapat amanah dari Allah misi di Matra Laut, Matra Darat, Matra Udara dan bahkan di kepolisian. Pas kebetulan dalam kesatuan itu komandannya ada yang Kristen, ada yang Katolik. Pangkat-pangkat junior staff nih ngomong ke saya, Ustaz, komandan Katolik, komandan Kristen, ini ngomong apa Ustaz? Ucapkan selamat hari libur. Waduh, bisa push up sama squat jam ini Ustaz katanya. Terus saya bilang, nanti kalau dihukum tak kancani, saya bilang, nanti saya temenin di sebelah. Oh bener loh Ustaz ya, takut. Iya. Maka yang pertama kali nyoba itu Kapten Saiful. Itu yang pertama kali nyoba. Nyobanya gak main-main lagi. Kan bintang 2 Laksamana Muda. Dicoba langsung. Izin Laksamana. Selamat hari libur. Wih dipeluk dia. Wih makasih. Dia keluar bilang, sukses bilang gitu.
Dan itu satu kesatuan itu semua bilang selamat hari libur. Sukses. Mungkin telinganya dikocak malaikat kan. Nah, 2022 saya coba, bukan pakai lisan loh ya. Masih tersimpan di WA. Saya coba dengan tulisan. Kan selama ini ucapan. Saya coba dengan tulisan. Bro, ada satu saudara kami yang masih Katolik. Satu tinggal satu. Itu anaknya dari adiknya papa. Tinggal satu. Yang lainnya dari Islam semua. Alhamdulillah. Nah, saya tulis gini. Bro, selamat hari libur. Itu pun pakai bold loh. Tak kasih bold itu. Selamat hari libur. Semoga bahagia. Jawabannya apa? Keren. Ini baru saudaraku Ustadz mau mengucapkan Natal. Loh, matamu tulisannya libur ya? Sampai saya tunjukkan ke saudara yang lain tuh. Ditutup. Iya temenan ya. Kok sudah jawab Natal? Padahal tulisan saya libur. Ditutup. Atau itu Allah atau mereka yang mengatur itu walau alam sudah. Kita harus percaya sama ayat Allah. Nah jadi jangan mengucapkan selamat Natal, ucapkan selamat dari libur. Kan tanggalnya merah. Ya. Nah, daripada akidahnya kacau. Karena apa? Apa benar Nabi Isa itu lahir di tanggal 25 Desember? Ayo kita buktikan lagi yuk. Coba buka Quran. Surat 19. Ayat 22 sampai 26. Ayo kita lihat benar gak Nabi Isa lahir Desember? Allah menunjukkan pada kita Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Dan juga tidak di kandang hewan atau di kandang wedus itu, bukan. Ya. Loh ya ini ayatnya jelas nih. ayat. Surat 19, 22 ini coba lihat. Fahamalatku fatandahat bihi mengkanan khasyiyah. 23-nya fa'ajja ahal makhodu ila zidnaklah. Qalat ya laitani qabla mitu qabla hada man kunansia. Kemudian 24-nya fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sarriya. 25-nya wahudi ilaiki bid'in naklat sakit alaiki rotoban jania ya 22 sampai 25. Maka dia Sayyidah Maryam mengandung, lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Kemudian saat rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Sayyidah Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku ini mati sebelum melahirkan, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan, bahkan dilupakan. 25. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Pasti pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ternyata Nabi Isa itu lahirnya di perkebunan kurma, bukan di kandang wedus. Ya. Apalagi digambarkan di sana pakai salju lagi, Salju. turun salju. Terus ada pohon cemara yang sampai kena salju. Begitu ayatnya berbunyi dalam Matius dan Markus. Kemudian ternyata Nabi Isa itu lahirnya di Palestina. Yerusalem itu di Palestina. Nah, Palestina sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, gak ada namanya salju turun di sana. Berarti itu kebohongan yang luar biasa. Loh kenapa kok dibuat ada salju turun? Sebab itu kan dibuat gaya Eropa, European style. Siapa yang buat? Are Di Noyo. Oh bukan, itu pabrik roti Paulus itu. Nah, jadi Paulus yang buat. Nah kenapa Paulus pakai apa namanya? Ada salju. Sebab dia kan orang Eropa. Yang buat agama ini kan dia. Paulus itu, dia orang Yunani dan tidak pernah ketemu Nabi Isa alaihissalam. Nah maka dia karang itu luar biasa. Makanya tak tinggal minggat itu. Saya tunjukkan keluarga buyar semua masuk Islam. Ya. Nah disinilah. Jadi soal tempat sudah berbohong, soal tanggal berbohong. Dibilang tanggal 25, kurma matak itu cuma 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. Puncak-puncaknya. Itu sudah puncak-puncak matang. Dan saya pada waktu pernah ngawal jamaah. Pas saya jadi pembimbing ibadah umroh itu, saya coba membuktikan ayat ini di tempat kami dibawa sama travel itu ke perkebunan kurma. Terus saya coba sih, saya tanya, itu pas matang-matangnya, saya tanya mana yang matang ini. Terus saya coba, sih bener nggak ayat ini? Terus pangkal tuh saya pukul-pukul, jatuh bener. Jangan, aku malah di sana ini. Terus saya bilang, man hada ila fil Quran. Hadda ila Maryam, surah Maryam. Fa'antu ikra, Maryam, saya bilang. Maryam, it's 93. Ila
khamsa isrin. Terus dia baca. Masya Allah, dia ikut-ikut. Terus dia dimarahi bosnya. Allahu Akbar. Itu sudah kehendak Allah tuh. Padahal pangkal kurma itu besar loh Pak. Tapi kenapa kalau matang cuma dipukul-pukul saja ada yang jatuh. Dan itu tujuan Allah untuk proses energi Maryam untuk kekuatan melahirkan. Untuk bersalinnya sudah disiapkan anak sungai. Dan anak sungai itu diciptakan saat itu juga sama Allah. Bukan cuma jernih, suci airnya. Bayangkan sampai sebegitunya. Jadi kalau dibilang tanggal 25 Desember ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka dablek kan, Ya. ngawur. Kemungkinan kedua, kurmanya yang dablek. Kira-kira yang cocoknya kurmanya yang dablek atau mereka yang dablek? Wongi. Nah iya, masa kurma itu mau dablek sama lo? Nggak mungkin dablek kurma. Dia akan tetap matang di Juni, Juli, dan Agustus. Nggak mungkin di lain bulan itu. Nah ini dia. Maka secara tempat sudah ada kebohongan. Secara kalender juga ada kebohongan. Iblis pinter lagi dia. Ya sudah kalau gitu, udah usah mengucapkan selamat Natal. Kita ganti. Selamat miladnya Isa. Tambah edan mana saya bilang. Aneh-aneh iblis itu pinter dia. Kalau nggak Natal ya sudah selamat miladnya Isa. Nabi Isa lo nggak lahir tanggal 25 Desember. Nah kok bilang selamat miladnya Isa? Yang paling aman selamat hari libur. Tangannya merah nggak? Merah. Nah itu aman. Akidah kita aman. Daripada tadi Allah katakan laqad kafarul ladina qalu. Mengucapkan saja dihukumi kafir. Haram. Dan hadis Rasul tadi dalam Rawahu Abu Daud nomor hadis 4031, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang mencontoh, meniru, ikut serta, dan dia termasuk di dalamnya. Dan kebetulan kaum ini disebutkan Allah di surat 98 ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Boleh dibaca terjemahnya? 98. Surat Al-Bayyinah. Iya, ayat 6 Al-Bayyinah. Ayat 6. 6. Sungguh orang-orang yang kafir, baik dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, pasti akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk, sejahat makhluk hidup. Tuh. Jadi kalau kita ikut serta ya sama dengan mereka, kata Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa mencontoh, meniru, ikut serta termasuk di dalamnya. Kemudian dalam Sahih Muslim nomor hadis 2669. Boleh langsung di Google keluar. Tadi yang Abu Daud 4031 juga langsung keluar. Yang Muslim 2669 Rasul bersabda, la tatabiuna sanana mangqoblakum sibrom bisibrin wadiro'am bidiro'in hatta la salaka juhra dobbil laksalak tumuhu qalu al yahuda wa nasara Rasulullah qala faman. Artinya begini, umatku nanti akan contoh atau ikut serta umat-umat sebelumnya, sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Dan apabila yang kamu ikut itu kecemplung lubang dob, lubang biawa, kamu pun juga kecemplung, kata Rasulullah. Terus sahabat tanya, apakah itu yang nanti yang diikuti Yahudi dan Nasrani? Ya Rasul? Kata Rasul, siapa mana ya, benar, siapa lagi? Faman, siapa lagi? Ya itu. Dan acara ini 25 Desember sama 31 Januari nanti yang disebut Nataru itu dua kaum ini. Ditambah satu kaum lagi Majusi yang untuk tanggal 31 Desembernya. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi. Pantaskah mengucapkan selamat tahun baru? Nih, Yunani, tempatnya Rek Cinoyo tadi itu ya. Yunani, kaum Pagan, Babilonia, Romawi, itu dulu bulannya 10. Jadi satu tahun itu 10 bulan bukan 12. Bulan pertamanya itu Mars. Namanya Mars. Mars itu diambil dari dewa perang. Dewa peperangan. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Nah cuman yang jadi masalah, anak Islam kalau lahirnya di bulan Maret, Marnya enggak ketinggalan Pak. Mariono, Margono, Marianto. Ini yang orang lama loh, orang lama. Saya sampai tanya itu, Bapak lahir Maret? Enggak. Kok tahu? Nanti mau Margono, Mariono, Maria. Ya. Padahal itu dewanya orang kafir kan. Nah, bulan kedua itu disebut Aprilia. Ini Dewi. April ini Dewi.
Aprilire ini Dewi. Dewi ini ngurusi di perairan. Nah, bahasa Inggrisnya April, Indonesianya April. Itu anak Islam lahir bulan itu, namanya ya podo Aprilia. Aprilia, Apriliani, Aprilianto. Padahal itu dewinya orang kafir. Kemudian bulan ketiga itu Maya, Mayistik, Maya. Bahasa Inggrisnya Mei, Indonesianya Mei. Nah, anak Islam lahir itu Maya, ya. Tapi Maisoroh bukan, Maisoroh asli Arab tuh, ya. Maya. Kemudian Pak Mei, Bu Mei kan ada orang-orang lama, ya. Nah, bulan keempat, ya. Itu Yunyus, Jun, Indonesia Juli atau Yuni. Dewa ini ngurusi got, peceraian dan laraan. Jadi kalau namanya Yunianto ya laraan Anto, Yuniati ya peceraian hati gitu ya. Jadi ini orang Islam tuh asal diincepnya aja nama. Kemudian Juli itu dulu aslinya namanya Quintilis bulannya, Quintilis. Sama Julius Caesar, waktu dia di penguasa utama. Kaisar, Julius Caesar itu kaisar. Diganti nama dia, Julius. Inggrisnya Juli. Juli. Indonesianya Juli. Ya ngono anak Islam kalau lahir bulan itu. Julianto, Juliana, Juliani, Yulianti. Padahal itu kaisarnya orang kafir itu. Nah, bulan ke-6 itu Sixtilis. Six itu 6 kan, Sixtilis. Nah, diganti sama yang membunuh Kaisar Julius Caesar. Namanya Agustus. Maka dia pasang nama dia Agustus. Itu kaisar pembunuh, sama-sama kafirnya. Nah itu orang Islam, anaknya orang Islam lahir Agustus, gak ninggal. Agus Mulyono, Agustina. Agustianto, pokoknya Agus ya. Namanya kafir. Kemudian Septa itu berapa? 7. Dewanya Septunus. Anak Islam lahir bulan itu Septa, Septianto, Septiono, Septian. Untung bukan anaknya marinir. Itu kalau anaknya marinir, bapaknya supir tank, nama anaknya Septi Tank. Keren deh. Nah, maka coba kita kaji kembali. Okta itu 8, Septa 7, Okta 8. Ambilnya dewanya Oktanus. Anak Islam lahir itu Octavia, Octorina, Octavianto ya. Masya Allah. Padahal Rasul mengatakan khairu ismuka ahlihi bil, sebaik-baik nama itu gunakan nama bi ambia, para nabi. Wa kudu ismu ila doa, dan jadikan nama itu bagian dari doa. Nah gimana? Dewa-dewanya orang kafir dincep nih kabeh. Novem 9. Dewinya Novem. Cantik digambarkan. Anak Islam lahir bulan itu Novi, Nova, Noviantoro, Novianto gitu. Desem itu 10. Anak Islam lahir Desember, Desi gak keri. Desi, Desta, Destianto, Destiawan. Desi melok itu gak bedas kan gitu. Nah ini, jadi Desi dipakai semua. Padahal itu bukan milik kita. Nah, kemudian dikritik sama Allah dalam kitab terdahulu, dalam kitab Taurat, diulang sama Allah di surat Al-Quran, surat 9 ayat 6. Ayat 36 tadi. Dengan kalimat, Inna iddatas suhuri indallahizna asara sahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisiku itu 12. Wih, bingung mereka. Maka membuat satu ini rapat, ada Sosiogenes, ada Aristoteles, di sana lengkap gitu. Akhirnya, yuk, gak enak ini. Karena kitabnya bilang ini Tuhan ini 12 ini, kita 10. Maka ditambah 2. Nah kalau ditambah 2 di belakang, kacau nanti. Karena lahirnya Dewa Matahari yang tanggal 25 Desember dan dipasangnya juga di situ Nabi Isa yang anaknya Tuhan tuh kata mereka, itu sudah ditetapkan lahir di akhir tahun. Kan gak lucu kalau ditambah di belakang. Nambahnya di depan. Dikasihlah bulan 1 diambil dari Dewa Janus. Januar bahasa Inggrisnya, Indonesia Januari. Mau anak Islam lahir bulan itu jenenge Januar. Ya. Ini Janus ini wajahnya 2. Wajahnya 2, depan 1, belakang 1. Mereka kalau nyebut begini, old face, new face. Nah, perayaannya old and new. Wis kono meluo. Ini dari dewanya kaum Tagan dan kaum Romawi itu kuno. Ini punya wajah 2, wajah lama, wajah baru. Old face, new face.
Maka coba bayangkan kalau kita sampai seperti itu. Bulan kedua Februari, Dewi. Dia ngurusi tanaman. Kalau di Jawa itu kayak Dewi Sri gitu. Anak Islam lahir bulan itu. Yona Febrianti, Febriana, Febrina. Ya. Maka Masya Allah. Nah, kalau sudah terkadung ya nggak masalah Pak. Udah istighfar aja mau ampunan. Karena nggak tahu ilmunya. Nggak usah ke dispenduk. Ribet ngurusnya. Nanti tidak sesuai jasa. Sudah ya sudah. Istighfar aja. Ya Allah, ini orang tua saya dulu nggak ngerti ilmunya. Udah gitu. Iya, ilmunya. Saya juga namanya saya dulu Christian kan. Christian Bernard ya nama saya aslinya. Lahirnya. Ya ganti baunya sudah lah. Cuman kok diganti bangun samudra. Oh. Samudra dibangun. Nah saudara-saudaraku. Maka coba untuk tidak melakukan tasyabbuh. Karena tadi ancamannya itu apa? Hatta la saluka juhrad dab bilak salaktumuhu. Kalau mereka itu kecemplung, Rasul masih lembut loh. Rasul masih lembut loh dengan kalimat kalau mereka kecemplung lubang dab itu biawak. Akan Kamu juga mengikuti. kecemplung. Kalau Quran neraka, kamu akan kecemplung dalam neraka. Kan tadi finnar jahannama Nah, khalidina fiha. Kalau Al-Quran lebih parah kalimat Allah, masuk neraka kalian. Nah, maka saudara-saudaraku, jaga baik-baik, jangan sampai tasyabbuh. Terus gimana? Apakah kita nanti tahun baru ikut-ikutan? Gak usah lah. Hari raya Islam itu cuma 3. Jadi hari raya dalam agama Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasul menyampaikan kepada kita bahwa hari raya Islam itu cuma 3. Yang pertama diulang setiap pekan, hari Jumat. Yang kedua itu satunya diulang setiap tahun, Idul Fitri. Setiap tahun lagi juga Idul Adha. Sudah cuman itu. Maka selain itu bukan hari raya kita. Jadi nggak perlu kita ikut. Supaya apa? Kita nggak terkena ancamannya tadi. Ancamannya neraka loh. Dan kita dimasukkan fahuwa minhum. Kamu termasuk di dalam. Mudah-mudahan Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kita semua hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan supaya kita tidak sampai tasyabbuh. Baik, ada waktu sekitar 5 menit ini sebelum berakhir, saya buka untuk diskusi. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.